Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini acaranya lebih berbeda dari biasanya. Saya akan berbincang lebih santai, lebih ringan, berkaitan dengan isu-isu kekinian. Tidak akan ngomong politik, tidak akan ngomong soal hukum, tidak akan ngomong soal militer, tetapi sesuatu yang lagi happening di kalangan milenial, yaitu kasus investasi bodong binary option yang sekarang lagi menjadi percakapan-percakapan di dunia media sosial maupun di televisi. Rekan dialog saya adalah teman saya di Kompas, ya, namanya Joyce Taurisanti yang 23 tahun, ya saya lebih senior sih, di Kompas yang menggeluti isu-isu soal ekonomi. Sejumlah bukunya sudah ada, ini buku-bukunya adalah Dunia Saham Tak Seindah Media Sosial, ya hati-hati ini udah peringatan sebetulnya. Saham itu kadang-kadang flexing gitu, ramai di media sosial tapi hasilnya zong. Ya, kemudian ini juga ada Manage Your Cash Flow, Manage Your Life. Dia adalah seorang financial planner sebetulnya, dan ini ngomongin soal asuransi dan proteksi diri. Siapa? Teman saya ngobrol adalah Joyce Taurisanti. Joyce, gimana kabar? Baik Mas Budawan, sehat. Sehat ya? Sehat dong. Ngikutin kasus binary option nggak sih? Iya jelas Mas. Gimana sih binary option? Gue nggak ngerti binary option itu gimana sebetulnya. Kalau melihat binary option, kita flashback dulu boleh nggak Mas? Nah, di dalam dunia investasi itu ada dua macam market. Satu primary market dan satu derivative market. Apa sih primary market itu apa? Nah, teman-teman pasti udah tahu nih primary market, karena kita udah familiar banget Mas. Pasti teman-teman pada tahu dong namanya saham. ETF, exchange traded fund, reksadana, obligasi. Itu primary market. Forex, transaksi forex. Bahkan yang namanya aset kripto kayak Bitcoin dan teman-temannya itu masuk primary market. Juga ada komoditas di pasar spot. Itu apa? Misalnya Mas Budiman ini seorang pengusaha mie. Butuh apa Mas? Terigu. Terigu. Mas Budiman akan membeli terigu. Tapi beli terigunya benar-benar terigu kan Mas? Nah, itu namanya pasar primary. Pasar primer ya, Terus? Pasar primer. Lalu apa yang disebut pasar derivatif? Derivatif itu ada 3 Mas. 3 macam. Derivatif itu adalah pasar kontrak. Yang underlying-nya adalah investasi primer ini. Future ya? Ya, diantaranya dia future. Ada 3 yang paling banyak ditransaksikan adalah swap. Itu pertukaran, misalnya pertukaran obligasi dari obligasi yang berbunga fix ke obligasi yang berbunga mengambang. Atau kalau Mas Budiman pernah dengar Bank Indonesia melakukan agreement swap dengan bank lain. Nah, itu kebanyakan soal duit, soal valuta asing. Itu sebenarnya perjanjian. Terus ada juga namanya future tadi yang Mas Budiman bilang, itu merupakan kontrak berjangka. Gold misalnya. Misalnya gold, tapi bukan. Tadi kan Mas Budiman kan seorang pengusaha mie, butuh yang namanya terigu. Nah, di pasar ini Mas Budiman bisa hedging namanya. Punya kontrak dengan produsen di Ukraina misalnya Mas ya. Pokoknya terigu ini aku mau beli dalam harga segini, X dolar dalam 6 bulan ke depan. Kita kan tidak tahu 6 bulan ke depan akan terjadi apa Mas. Misalnya $100 lah katakan per karung, 6 bulan ke depan segini harganya ya. Lalu membuat kesepakatan. Ketika 6 bulan lagi harga terigu itu nggak sampai 100, Mas Budiman tetap bayar 100. Kalau harganya sampai 200, tetap bayar 100. Itu hedging ya? Itu hedging. Itu di pasar derivatif. Nah, satu lagi yang kita omongin nih, opsi. Betul, opsi itu merupakan kontrak juga yang menentukan ada beberapa kriteria nih Mas. Dari aset-aset tadi yang aku sebutin di pasar primer, kita tentukan berapa harganya. Kapan mau dilaksanakan? Pada harga berapa? Itu kita masuk ke kontrak opsi. Misalnya tadi kan kita tahu di pasar primer itu ada saham. Mas Budiman beli sebuah saham. Terus view-nya itu kayaknya saham ini akan naik. Kalau saham ini akan naik, misalnya dari 1.000 naik menjadi 2.000. Sebagai pembeli,
Maunya di harga berapa Mas? 1.000 dong, Ya. bukan 2.000. Ntar nggak cuan. Nah, Mas Budiman membeli namanya kontrak opsi, opsi saham. Opsi itu merupakan kontrak yang memberikan kita hak Untuk membeli. atau menjual. Kalau dalam kasus tadi Mas Budiman view-nya terhadap sebuah saham itu bullish, pengennya harga 1.000 aja nih, jangan sampai 2.000 kalau aku beli. Kita bisa membeli opsi saham yang menjaga harga itu 1.000, misalnya minggu depan. Minggu depan harga saham itu 2.000, Mas Budiman punya hak. Tapi tidak punya kewajiban, Mas, punya hak untuk membeli pada harga 1.000. Dan menurut aku, Mas, transaksi opsi ini rumit banget. Ini opsi yang original ya? Opsi yang original. Opsi option yang memang original dan itu legal diperdagangkan. Betul. Nah, itu kenapa opsi ini sangat sulit kita mengerti. Strateginya banyak banget, Mas. Itu baru satu strategi. Nanti Mas Budiman akan kenal opsi yang namanya butterfly. Kupu-kupu itu itu kita harus mencari strike yang harganya itu harga berapa supaya kita dapat cuannya maksimal, tapi resikonya minimal karena risiko kita adalah seharga premi opsi. Nah, ini perpaduannya rumit banget. Rumit banget, Mas. Ini merupakan salah satu instrumen yang rumit. Nah, kenapa instrumen ini rumit? Kita balik lagi ke tadi pasar derivatif dan pasar primer. Kalau kita nggak paham pasar primer, gimana kita bisa paham pasar derivatif, Mas? Gitu kan? Jadi Jo, kalau lihat fenomena anak-anak muda sekarang, yang ada sekarang binary option dengan tokoh-tokoh influencernya seperti Indra Ken, Dodi Salmanan, ini option yang abal-abal gitu, option yang bodong, atau memang option yang memang sangat terregulasi dengan rumit, dengan faktor keamanan yang begitu tinggi sebetulnya. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa opsi itu sangat rumit. Salah satu opsi yang sangat mudah buat orang-orang mudah dipelajari itu adalah namanya binary, Mas. Biner. B itu kan 2. Iya. Ketimbang kita pusing nyari strike buat butterfly lah, buat contango lah, buat iron condor, macam-macam yang strike itu ada lebih dari 20, Mas, pokoknya. Kita bisa pakai yang namanya biner. B itu kan 2. Itu cuma iya atau tidak. Naik atau turun? Naik atau turun. Nah, underlying-nya apa? Tetap di pasar primer tadi. Bisa saham. Kita tebak tuh, saham ini nih naik apa turun? Emas. Bisa juga pasangan falas kayak Euro USD. Gitu. Di Amerika, opsi ini memang opsi binary ini sebuah produk yang legal. Legal ya di Amerika. Legal dan sangat diregulasi kalau di Amerika. SEC mengatakan hanya ada 3 bursa di Amerika yang boleh memperdagangkan kontrak ini. Salah satu yang saya ingat adalah CME, Chicago Mercantile Exchange di Chicago. Itu boleh, Mas. Dan ini kan regulasinya itu sangat ketat. Seperti broker-brokernya itu tetap mengacu pada aturannya SEC di Amerika. Tapi on the other side, namanya juga sesuatu yang gampang. Dan bagusnya the beauty of option ini apa sih, Mas? Kita cuannya lebar, risikonya kecil. Gitu. Cuannya lebar, risikonya kecil. Dan ketika kita ada underlyingnya misalnya saham nih, sahamnya mau naik, sahamnya mau turun, sahamnya mau sideways, kita tetap ada kemungkinan untuk cuan gitu loh. Kalau posisinya tepat. Nah, yang tadi kita balik lagi ke ini si binary option ini. Binary option ini adalah sangat sederhana banget, saya bilang tadi. Karena kita nebak benar atau tidak. SEC sudah memperingatkan, hati-hati ya. Binary option ini hanya diperdagangkan di 3 bursa di Amerika. Hanya 3 bursa di Amerika? 3 bursa. Di Amerika itu kan banyak sekali bursa derivatifnya. Tapi yang dapat izin itu hanya 3. Nah, udah dibilang, Mas, di websitenya SEC, kalau teman-teman nanti sempat lihat, sudah ada peringatan, kalau ada pihak-pihak yang memperjualbelikan ini di luar bursa, hati-hati. Gitu, Mas, itu sudah diperingatkan, Mas. Nah, kalau yang terjadi sekarang ini apa? Yang terjadi adalah banyak orang di luar Amerika, yang di luar jurisdiksi Amerika, membuat gampang aja kan, Mas, kita bikin brokerage.
taruhlah kita punya izin katakan di Vanuatu. Hah? Kan betapa mudahnya bikin perusahaan di sana. Oke. Lalu kita bikinlah sebuah bursa-bursaan yang memperdagangkan, mentradingkan binary option ini. Hah? Mirip-mirip dengan di yang aslinya. Kalau nebak dapat 85%, kalau salah hilang 100%, $100, karena satu kontrak kan $100. Seperti itu hampir sama, mirip banget. Tapi kan kemungkinan kita loss itu bisa di-create, Mas. Bisa sebuah di-create. Perdagangan itu kan algoritma yang main. Ya kalau kita jadi orang jahat, kita create aja ini bursa yang bikin orangnya rugi terus. Nasabahnya rugi terus, kan bisa, gampang sekali gitu. Oke, binary option ini sebetulnya aktivitas trading atau aktivitas tebak-tebakan? Sebenarnya ini aslinya. Enggak, yang saya aslinya oke. Aslinya adalah trading. Aslinya trading. Tapi karena dia itu hanya menebak naik atau turun, dan kita tidak mempunyai waktu untuk menganalisa, Mas. Apa sih bedanya judi sama trading? Judi itu kan kita tidak tahu, kita tidak punya data. Nah, di binary option ini kita nggak sempat itu ngeliat namanya Euro USD itu chartnya gimana, nggak sempat kan dalam 5 menit, Mas. You have to decide gitu 5 menit. Naik apa turun? Boro-boro ngeliat kan bisa gitu. Jadi itu banyak orang yang beranggapan ini judi karena tidak berdasarkan data. Itu bedanya, Mas. Dan ini kalau yang di Indonesia juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai judi sebetulnya. Bisa kan kita judi tidak tahu tebak-tebakan naik atau turun. Tebak-tebakan naik turun saja. Dan itu kalau personal ini, Mas, aku ngalamin itu nyandu loh. Nyandu. Orang yang sudah main di binary option dia akan nyandu terus. Nyandu, Mas. Gitu menit. Dalam 5 menit kita tebak betul. Dia pengen lagi dong. Tebak betul dia akan dapat berapa? 85%. 85% dari modal. Terus tebak lagi. Dalam USD atau dalam rupiah? US. Berarti kalau satu kontrak berapa? 100. Berarti kalau kita nebak bahwa itu betul, kita akan 85. Dapatkan 85 USD. Kalau kita kalah? Dalam 5 menit. Dalam 5 menit. Kalau kita kalah? Rugi 100, rugi semuanya. Hilang. Dan itu kan nyandu gitu loh. Betul. Nyandu. Kau pernah nyoba? Pernah nyoba di binary option? Saya pernah bikin akun demo kan ribet-ribet. Di akun demo nyobanya? Apa sih ini? Aku kan nggak mau kehilangan duit, Mas, demo aja. Jadi salah satu triknya akun demo dulu. Dan itu bener nyandu, Mas. Demo sama real tuh betul nggak sih sebetulnya? Jangan-jangan ada sesuatu algoritma yang berbeda antara akun demo dan akun real? Bisa jadi. Kalau demo akan dimenangin terus gitu? Baik aja terus. Baik terus gitu? Ketika kita kalau invest $100 akan dikasih cuan terus gitu. Begitu udah gede hilang semua. Hilang. Bisa jadi gitu, Mas. Jadi bisa dikatakan bahwa yang sekarang binary option yang dipromosikan oleh para influencer Indraken ini sebagai binary option yang sebetulnya abal-abal ya atau bodoh. Betul, Mas, karena kenapa tidak diregulasi di Amerika? Tidak diregulasi di Amerika? Itunya brokernya. Kita bisa cek apakah broker ini terregulasi di mana itu ada, Mas. Kalau ya kita broker forex itu kita bisa ada websitenya, kita cek regulasi di mana sih. Kalau misalnya kalau broker forex itu ada tiga level, Mas, regulasinya. Regulasi di Amerika itulah tier 1 yang benar-benar ketat. Walaupun tahun 2008 mereka amsyong. Ada regulasi tier 2 itu negara-negara yang ya regulasinya sekelah gitu loh. Dan tier ketiga itu ada regulasi dan negara-negara yang kayak British Virgin Island, Vanuatu. Jadi kita nggak tahu di mana dan kita udah tahu kan karakter negara-negara itu gimana jadi safe haven. Gitu. Kita bisa cek tuh, Mas, sebetulnya. Apakah kalau kita mau transaksi baik forex maupun binary ini dia regulasinya di mana sih? Gitu. Dan kalau di Amerika itu kan mereka harus di dalam bursa, Mas, tidak bisa OTC. Tidak bisa over the counter, tidak bisa di luar bursa. Dan hanya ada 3 bursa di Amerika. Nah, kalau yang di Indonesia ini over the counter atau? Ya over the counter, Mas, orang tidak teregulasi dan tidak dilakukan di dalam bursa. Tidak teregulasi, tidak dilakukan di dalam bursa, lalu siapa yang jadi bandar? Ya kita juga bisa, Mas, kalau mau kita bikin sendiri. Bisa bikin sendiri? Bisa bikin aja. Bisa kita bikin. Kita cari influencer, kalau mau jahat ya. Cari influencer yang sudah punya banyak follower gitu. Kita bikin opsi sendiri gitu. Kita bikin bursa-bursaan sendiri. Dan nggak ada yang ngontrol sama sekali. Nggak ada. Seharusnya siapa yang tanggung jawab itu?
Yang ngontrol, yang memantau. Regulasinya di mana dia terdaftar. Misalnya Mas Budiman bikin perusahaan terdaftar di Indonesia, tentu harus terdaftar di Bapepti. Nah kita bisa cek tuh apakah terdaftar di Bapepti atau tidak. Tentunya Bapepti kan nggak mau sembarangan Mas kasih izin ke perusahaan abal-abal yang nggak tahu juntrungannya, modalnya nggak tahu, alamat cuma PO Box. Kan Bapepti punya standar sendiri gitu loh. Ketika akan mengeluarkan izin. Oke. Lah ini kan binary option di Indonesia ini kan udah lama banget ya? Lama banget. Tapi kok kelihatannya baru meledak sekarang gitu? Dibiarkan loss of control atau apa? Karena itu kan semakin banyak paparan di media sosial, Mas. Oke. Jadi mereka kampanye lewat media sosial. Iya, jadi Bapepti kok jadi alert juga. Bapepti kenapa? Alert. Alert, oke. Bapepti alert dan Satgas SWI. Waspada investasi. Pak Tonggam itu alert juga. Hah? Dan sudah banyak orang yang ngadu. Kok saya di sini kok rugi? Terus di sini kok rugi? Oke. Gitu, jadi ya udah sikat sekalian. Saya pikir sih Pak Wisnu ini gitu. Oke. Nah sekarang kalau sekarang ya seperti Indra Ken, seperti Dodi yang kemudian ditahan, dijerat dengan pasal penipuan, dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Influencer ini gimana mereka bermain? Mereka kan sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan itu. Sebenarnya influencer itu kan dia memberikan referral, itu udah beda lagi Mas bisnisnya. Bisnis referral kan itu, kalau referral itu sebuah strategi marketing yang udah lama banyak kok orang yang pakai referral kan word of mouth. Word of mouth marketing. Kalau Mas Budiman bilang sama saya, produk ini bagus loh. Nah, aku percaya Mas. Ketimbang sales nelfon. Saya punya produk bagus. Saya nggak percaya. Tapi kalau dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, itu sebuah strategi yang sangat efektif. Dan aku pernah baca Mas, surveinya Nielsen mengatakan bahwa 92% konsumen itu percaya pada strategi word of mouth. Oh, warm. Pasti yakin gitu karena diperkenalan oleh teman yang dia kenal, saudara sendiri, keluarga gitu. Ketimbang cold caller gitu ya. Ada orang yang kita nggak tahu siapa, sales dari mana lah. Dia kasih referensi produk ini lebih karena itu teman-teman sendiri. Nah, itu kan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ini, Mas. Oke. Nah, kalau dalam seperti kasus Indra Ken, seperti kasus Dodi dan lain sebagainya itu adalah mereka dianggap kemudian menyebarkan kabar bohong ya. Ya. Menyebarkan kabar bohong, kemudian mereka mengendorse perjudian gitu. Mengendorse sesuatu yang ilegal. Mengendorse sesuatu yang ilegal. Ya. Dengan cara-cara model flexing, pamer kekayaan, pamer rumah, pamer apa itu. Betul. Itu bagian dari strategi marketingnya, karena itu dari perusahaan itu kan juga mereka win-win solution, Mas. Mas Budiman misalnya ada satu perusahaan yang minta Mas Budiman endorse sesuatu. Perusahaan itu senang karena Mas Budiman sudah banyak follower. Terus Mas Budiman juga dapat benefit, dapat persenan ya enggak? Saya sebagai orang di bersama Mas Budiman, saya senang juga. Kenapa? Saya percaya Mas Budiman. Saya percaya produk yang ditawarkan. Dan saya dapat diskon kalau dapat referral Mas Budiman gitu loh. Jadi antara tiga pihak ini, company, customer, Mas Budiman jadi customer dan saya calon customer itu ada win-win solution. Semuanya mendapatkan untung dari strategi marketing seperti ini. Dan apalagi kalau ini dijalankan oleh seseorang yang benar-benar berpengaruh, Mas, itu jalan banget. Jalan banget. Gampang itu kayak mancing ikan, bukan mancing jala. Oke. Tapi sebetulnya kemudian kan polisi kemudian menyita semua aset-aset yang dimiliki rekeningnya Dodi, rekeningnya Indra, kemudian di freeze lah, dibekukan gitu kan. Tapi kalau korban-korbannya yang terpengaruh oleh Dodi, terpengaruh oleh Indra itu akan gimana? Nah, dia menuntut pertanggungjawabannya kepada siapa? Mestinya pada Indra, karena itu bisa delik aduan. Misalnya pasal penipuan. Tapi kan uang itu udah nggak ada, Mas. Nah, inilah pentingnya namanya edukasi. Kalau kita lihat data dari OJK, survei literasinya OJK, itu antara literasi sama paparan produk keuangan itu, inklusi keuangan, itu gapnya gede banget. Artinya apa? Kita tuh terpapar setiap hari sama namanya produk-produk keuangan, tapi kita nggak paham, nggak ngerti.
ini apa sih sebenarnya? Balik lagi aku bilang tadi Mas, ini pasar premier, pasar derivatif. Pasar premier aja lo nggak hatam, gimana bisa paham pasar derivatif gitu loh? Tapi kenapa milenial atau banyak lah, saya nggak sebut milenial, tapi banyak juga orang-orang yang baby boomer yang tertarik pada budaya instan ya, kemudian ingin cepat kaya, ingin cepat Iya biasa Mas, itu kan karena paparan media sosial yang aku bilang di buku itu. Orang flexing, siapa yang nggak senang sih Mas, punya rumah bagus, punya mobil bagus, kan pengen juga dong. Tapi caranya gimana, gitu kan? Dan semua yang influencer itu memang tidak semua influencer yang bicara soal investasi itu jelek. Memang ada yang banyak juga aku tahu benar-benar edukasi. Tapi yang suka pom-pom saham, yang suka flexing itu juga nggak kurang gitu. Namanya pentingnya edukasi ke masyarakat. Nah pasti dibalikin diri. Nah kenapa mau? Paham nggak derivatif? Enggak. Paham nggak bagaimana perdagangan di misalnya cryptocurrency, crypto aset? Nggak paham. Terus kenapa ini? Ya mau aja karena cuannya cepat. Nah itu bukan sebuah apa ya? Fenomena yang udah emang sudah terjadi gitu. Makanya orang gampang sekali masuk ke situ Mas. Kalau kita ditawarin sebuah investasi yang rumit, yang bulat gitu, pasti kita akan bilang iya aja Mas. Nggak mungkin, aku nggak ngerti, nggak mau. Kebanyakan orang sih iya aja gitu loh. Itu kan seperti kalau kita bilang sama anak TK, kita ngajarin soal kalkulus lah. Dia pasti dia iya aja walaupun dia nggak ngerti. Terus jadi kalau udah dipancing soal apa, cuannya segini loh. Tapi caranya gampang korban dari binary option itu kan juga luar biasa ya, sampai ada yang mau bunuh diri. Betul. Sampai mau utangnya banyak, rumah hilang dan lain sebagainya. Sebenarnya moral obligation dari influencer yang menawari, membujuk rayu itu di mana selain tanggung jawab hukum pidana? Perlu banget Mas moral itu. Tapi itu kan belum ada hukum di tempat kita yang mengharuskan ketika kita menawarkan produk jasa keuangan, kita harus gini. Setahu aku kalau di Amerika, kalau seorang trainer itu, dia harus kasih Mas ini, porto gue ini loh, ini porto gue, gitu. Jadi misalnya mau pom-pom, mau apa, dia lihat porto lo, misalnya dia rugi di saham A, itu dia naikin pom-pom saham A. Kita bisa lihat gitu, walaupun dengan dalih dia seorang trainer, itu peraturannya lebih ketat. Nah sekarang di sini berapa waktu yang lalu sih Bursa Efek Indonesia sudah mulai Mas panggil-panggilin itu influencer, karena kan Bursa Efek Indonesia juga mendapatkan keuntungan karena sosialisasi investasi lebih mudah lewat mereka. Tapi on the other side mereka itu kan tidak selalu punya moral obligation yang Mas Budi bilang tadi. Gitu loh. Jadi si influencer itu juga hanya sekedar cari cuan gitu kan? Iya, sama bahwa dia merugikan, cari referral, cari komisi gitu. Tanpa perkara dia rugi sih bukan perkara orang lain rugi gitu, masa bodoh aja. Masa bodoh aja, yang penting referralnya banyak, cuannya banyak. Betul-betul sangat materialistik ya. Iya Mas, belum biaya flexing kan butuh biaya juga itu. Flexing. Dia main ke komunitas, ini butuh biaya juga, bergaya gitu. Ini kan gayanya high class. Nah sekarang kalau kita lihat kasusnya Indra ya dan kasusnya Dodi gitu yang kemudian rekeningnya di freeze, rumahnya disita, itu rumah disita itu nanti kalau menurut Anda ini disita untuk negara, disita untuk siapa gitu, atau dikembalikan lagi kepada korban-korbannya? Kalau dikembalikan ke korban kayaknya kalau kita sudah melihat kasus-kasus yang dulu Mas, itu sangat sulit sekali kalau dikembalikan ke korban. Pertama, verifikasi itu susah. Susah banget. Korbannya udah ribuan Mas. Kita mau berapa waktu verifikasi? Si A rugi berapa, si B rugi berapa? Dan pasti itu hartanya seberapapun itu nggak cukup untuk nutupin. Nah kenapa PPATK freeze? Kan nanti mungkin bisa digiring ke pasal pencucian uang. Nah dari situ PPK bisa masuk. Apakah benar ini pencucian uang atau tidak? Ataukah ada maksud-maksud yang jangka bisa sampai ke dana terorisme gitu loh. Kita nggak tahu ya. Jadi gini, kalau jadi korban yang sudah rugi banyak, lalu harus ngapain sekarang? Apakah ada PHP gitu pada satu saat korban itu dananya akan dikembalikan sekian persen atau gimana? Nggak bisa Mas, ini market Mas. Market walaupun dibikin duitnya hilang aja gitu.
Jadi penyikapan yang paling masuk akal adalah Ya bahasa bagusnya refleksi diri lah, jangan terlalu mudah tergiur. Kita mesti belajar dulu gitu loh kalau mau investasi. Karena investasi itu kan sebuah perjalanan. Kita nggak mungkin Mas dari TK atau kita bisa S3 kan. Itu ada sebuah perjalanan gitu loh. Kita pahami dulu tadi pasar primer. Investasi yang sederhana lah seperti beli obligasi. Taruh 1 juta, bulan depan Bu Sri Mulyani udah kasih kita kupon bunga. Itu kan tinggal merem. Lalu meningkat lagi nanti. Macam-macam lah, itu ada step-stepnya itu. Ketika orang nggak tahu apa-apa, nggak punya basic, lalu dia pergi ke pasar derivatif. Ya ini akibatnya. Loncatan. Itu loncatnya besar sekali. Nggak mudah Mas pasar derivatif itu, percaya deh. Nggak mudah, tapi orang-orang tuh langsung main di derivatif. Langsung main ke derivatif, itu kayak kita anak TK belajar S3 gitu loh. Oke. Tapi gimana orang yang kemudian udah utang, jual rumah dan lain sebagainya, kemudian uangnya amblas begitu aja? Itu kesalahannya dia, masih sorry to say ya buat para korban itu, ya it's your own fault. Itu kesalahan dia sendiri. Pasti banyak yang banyak pasti korban-korbannya yang banyak kan cerita-cerita Mas, utang segini, lalu dia kehilangan bisnis segala macam. Tapi saya juga heran ketika kita tidak tahu sebuah investasi gini kok maunya kasih duit gede gitu loh. Oke. Itu berarti pinternya influencer itu yang membujuk itu ya? Betul Mas. Seperti saya tadi bilang tadi, word of mouth itu, masa sih saya nggak percaya sama Mas Budiman. Kalau Mas Budiman nawarin sebuah barang apalah, saya pasti percaya dong Mas. Gitu loh. Tapi mungkin kalau kita balik lagi ke literasi Mas, masing-masing orang tuh harus mendidik dirinya sendiri. Karena soal keuangan ini nggak ada di sekolah, tapi kita udah ujian Mas. Ujiannya apa? Ya investasi bodong. Nggak ada di sekolah kita diajarin. Nggak ada gitu sekolah, kan? Tapi udah ujian. Udah ujian. Dan binary ini nyandu. Nyandu banget Mas. Yang aku alamin sih. Yang ngalamin. Dan orang lain nggak mungkin nyandu ya? Mungkin nyandu. Jadi betul-betul algoritma itu mengarahkan ketika Anda invest kecil, gitu loh. Anda akan cuan, invest kecil, cuan, setelah itu ludes. Iya bisa jadi begitu Mas. Oke. Jadi kalau korbannya kemudian hampir tidak ada harapan ya untuk kembali uang itu. Nggak, susah sekali Mas, susah banget. Susah banget. Sama seperti investasi bodong yang lain, mana ada sih Mas dikembalikan. Mas benar mungkin ingat, aku tahun 2000 kan pernah kena investasi bodong tuh. Pernah juga? Yang waktu pertanian itu. Ya, kisar. Sekarang uangnya kemana? Ya nggak ada. Nggak balik juga? Nggak balik sepeser pun Mas. Jadi the worst scenario artinya harta yang diinvestasikan di binary akan hilang? Habis. Itu risiko terburuk? Itu risiko terburuknya. Oke. Itu adalah kenyataan harus dihadapi Mas. Itu adalah sebuah dosa masa lalu. Nah ke depan jangan begitu. Jangan begitu. Itulah perlunya adalah semacam financial literasi finansial. Betul Mas. Ya. Sekolahnya nggak ada, langsung ujian. Sekolahnya nggak ada, langsung ujian dan ikut binary option. Gitu. Binary lagi. Oke. Nah kalau bagi influencer sekarang, itu kan seperti rumah yang harganya 30 miliar, mobil begitu mewah dan lain sebagainya. Sebaiknya orang-orang ini ngapain? Ya, dia saya punya tanggung jawab moral Mas. Dia menjual sesuatu, menjual mimpi loh. Menjual mimpi. Seperti aku bilang di buku itulah. Hati-hati, tidak seindah ada yang kita lihat. Oke. Walaupun seorang misalnya kadang trader saham yang benar-benar kaya raya Mas, dia tuh pasti udah mengalami jatuh bangun. Yang ditampilin apa? Ditampilin cuannya aja sekian miliar. Dia nggak cerita. Dulu gue rugi di saham A sekian miliar, di saham B sekian miliar. Mana ada cerita begitu? Oke. Jadi benarnya kita sendiri Mas yang harus paham gitu loh. Kita juga punya semacam tameng ketika kita melihat sedemikian banjir informasi terutama dari media sosial tuh benar nggak sih? Kan nggak semuanya benar. Oke, ini bukunya Joyce sudah cerita nih sebetulnya dunia saham tak seindah di media sosial. Artinya kalau ada influencer yang pamer kekayaan, punya rumah, ya, punya mobil mewah, berlibur ke nggak tahu lah kemana dengan mengatakan ini dari hasil trading, seharusnya sikap pertama yang muncul adalah skeptis dulu. Dan kemudian mempertanyakan dan jangan mudah terbujuk rayu, ikut-ikut.
ke situ. Betul. Nah, sekarang kembali lagi, kalau kamu sebagai korban dan mungkin ya udahlah, ini saya salah langkah, saya tidak mau mengulangi hal yang sama gitu. Nah, bagi influencer sekarang, ini apa yang harus bisa dikerjakan sekarang ini sebetulnya? Dia harus bantu literasi, Mas. Influencernya? Iya. Masih bisa dipercaya? Harus mau, itu harus ada Nggak kewajiban seperti gitu Indra loh. Ken yang mengatakan banyak lah jamnya harga berapa untuk pamer flexing dan lain sebagainya. Dan sekarang kemudian ditahan oleh Mabes Polri. Terus harus gimana dia tanggung jawabnya kepada orang-orang yang terpengaruh? Ini sebuah yang salah. Kita belajar investasi itu mesti begini. Kalau masih bisa diharapkan ya Mas ya, kan dia itu kita bisa memanfaatkan dia karena dia itu sangat berpengaruh. Tapi pengaruhnya ini kan selama ini dibuat oleh menjadi sesuatu yang negatif gitu loh. Ya udah, gimana kalau pengaruh ini dibuat menjadi sesuatu yang positif? Oke. Gitu. Dan mungkin ini merupakan sebuah peringatan ya buat influencer lain yang belum terkena kasus. Hati-hati kalau endorse sesuatu. Oke, kalau kembali dalam kasus binary option ya, apakah kemudian seakan-akan quote-unquote dosa ini hanya ditimpakan pada Indra Ken? Apakah ada orang-orang lain yang juga sebetulnya lebih bertanggung jawab? Itu perusahaannya, Mas. Perusahaannya di mana? Nah, coba ditanya, apakah di Vanuatu atau di mana? Orangnya ada kita atau ngecek aja nggak bisa alamatnya PO Box, gimana kita mau cari? Nah, ketika kita berinvestasi, terus kita naruh duit kita, Mas, sama orangnya kita nggak kenal, alamatnya kita nggak tahu. Alamatnya di luar negeri aja nggak tahu, di negeri antah berantah sana. Kok ya mau-maunya naruh duit di situ gitu loh. Kan balik lagi ke keputusan investor kan kalau gitu kan. Apakah karena saya ini merupakan fans berat dari si Indra, lalu saya percaya menaruhkan uang saya, kata si Indra uang di sini gitu. Terus ditaruh di broker ini gitu. Tapi brokernya kan kita nggak tahu. Sebenarnya itu bisa dicek brokernya itu. Tapi kan ini nggak tercatat di over the counter kan? Iya. Tapi perusahaannya itu ada lisensinya, ada nggak tercatat di mana gitu loh. Itu bisa dicari. Ada web searchingnya yang kita bisa mengecek Mas sebetulnya. Nah, ini kan pengetahuan seperti ini jarang diketahui sama orang gitu loh. Kalau kita mau berinvestasi, kita search dulu itu apakah regulasinya ada di mana, di tier berapa. Ketika saya mau berinvestasi, misalnya sebuah brokerage di Amerika, itu saya akan lebih paham, Mas, lebih yakin gitu loh, bahwa uang saya, investasi saya akan aman. Tapi saya berinvestasi, itu saya search, kok ini di British Virgin Island, alamatnya PO Box. Kalau orang yang normal nggak keblinger itu kan pasti was-was dong, Mas. Nah, ini kebanyakan yang nggak ada gitu, yang kalau saya lihat ya, sense kayak begini tuh buat orang kebanyakan tuh masih kurang. Karena apa yang diinginkan adalah cuan-cuannya aja gitu. Nggak bahwa itu ada high risk high return ya. Betul, kurang teliti banget. Tapi kalau dari sisi aset-aset uang yang kemudian punya uang sampai 800 miliar dan lain sebagainya, itu uang itu untuk disita, lalu untuk apa? Kalau Anda punya bayangan sebagai seorang wartawan dan seorang investor gitu yang memahami dunia, terus gimana? Apakah uang itu kemudian disita untuk negara? Mungkin bisa disita lalu digunakan untuk edukasi, Mas. Biaya edukasi. Dana-dana yang disita dana untuk edukasi. Edukasi ke masyarakat. Nggak mungkin ya itu dikembalikan kepada korban ya? Korban nggak punya akses ke situ, Mas. Susah sekali verifikasinya. Kan bisa aja saya bohong, saya tidak terikut itu. Terus saya bilang aja saya rugi sekian miliar. Siapa yang mau verifikasi? Kan pasti ada kesempatan seperti itu. Nah, dan itu mungkin kalau itu nggak ada bukti kan. Nah, kalau itu misalnya digunakan untuk edukasi, gitu sih. Jadi pelajaran yang berharga betul ya, dalam kasusnya binary option ini, banget, ibaratnya Mas. Tidak pernah lulus SMP tiba-tiba S3 gitu ya. Tiba-tiba S3. Tidak pernah kenal pasar Kebayoran, pasar Palmerah, langsung main ke option gitu. Saya main ke Chicago. Main ke Chicago gitu. Dan kemudian tersesat. Terus udah nggak punya apa-apa. Nggak bisa balik gitu kan jadinya.
Ya, karena udah nggak punya kita aset. bersimpati kepada mereka yang menjadi Ya, korban-korban betul. investasi bodong ya. Betul, Mas. Tapi itu menjadi harga yang harus dibayar. Harus dibayar. Susah sekali untuk dapat, dan itu, Mas, kan aku pernah juga kena investasi bodong. Ya kan? Pengalaman juga. Pengalaman juga, Mas. Jadi ketika aku itu naruh katakanlah 10 juta, uangku balik. Hah? Tak tambahin, Mas. Oke. 20 juta, uangku balik. Tambah lagi. Karena waktu itu aku sampai mau jual rumah loh, Mas. Oh, investasi apa tuh? Ya kisar itu, Oh, yang tahun kisar. 2000 itu. Oke. Karena sudah tak hitung. Kalau aku jual rumahku, investasi itu gaji, itu 3 kali lipat dari gaji waktu itu, Mas. Oke. Gimana nggak pengen, ya nggak? Untung rumahnya nggak kejual, udah tutup. Udah tutup. Dan itu merupakan sebuah I feel you lah. I feel you ya. I feel you lah pada korban itu. Memang itu sebuah apa ya? Sebuah ritme yang manusiawi gitu loh, Mas. Oke. Pengen lebih lagi, lebih lagi. Anda pernah menjadi korban investasi bodong. Sampai berapa juta? Tahun 2000 tahun 2000 ya, Mas ya. Tahun Itu 2000. Sampai 60 juta 60 juta loss. loss. Hilang. Hilang semuanya. Terus ngapain? Apa yang refleksi Anda apa setelah hilang 60 juta itu? Saya belajar. Saya belajar. Dan menerima itu karena kebodohan saya. Betul. Tidak mencoba menggugat, mencari apapun gitu. Apalagi yang mau digugat? Mau kemana lagi gitu? Hah? Secara hukum orangnya sudah masuk penjara. That's all. Uangnya balik ya enggak. Enggak, Mas. Hilangnya udah hilang aja. Cari duit lagi. Kayak di Pertamina, kembali dari nol. Kembali dari nol. Ya kan itu saya belajar, Mas. Di situlah saya motivasi saya untuk belajar how to do the right investment gitu loh. Jadi pernah juga menjadi korban ya, Pernah. korban investasi bodong dan loss 60 miliar. 60 juta, Mas. 60 juta. 60 juta. Zaman itu. segitu loh. Tahun 2000. Tahun 2000. 60 juta. 2 kali, Mas. Itu investasi bodong. Oke. Beberapa tahun kemudian saya sok tahu. Hah? Saya masuk pasar derivatif. Apa itu? Ini kontrak berjangka. Kontrak berjangka. Waktu itu beli kontrak berjangka. Mas. Enggak. Komoditas kok, Komoditas. jagung atau apa gitu. Oke. Saya waktu itu benar-benar nggak ngerti. Tapi ya, ada orang jelasinnya manggut-manggut aja. Habis itu 40 juta. 40 juta. Terus? Terus? Itu nggak jauh dari itu sih. Hah? Nah itulah kesalahan saya kedua, tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh. Oke. Gitu, Jadi nah. terantuk 2 kali. 2 kali. Atau lebih jangan-jangan. Enggak, udah 2 kali bener. 2 kali. Kan terus belajar, Mas. Itu 2 kali. 2 kali. Dari segi itu, saya masuk pasar derivatif itu baru tahun lalu, Mas. Dan sekarang saya masih belajarnya itu masih bener-bener kayak kapontal-pontal gitu loh, ngikutin pasar derivatif Dan yang asli ya. belajar yang asli pun nggak selesai-selesai. Nggak kelar-kelar. Tapi ada banyak juga yang kemudian nggak sekolah, nggak belajar, masuk aja ke situ kan. Oke. Financial literacy, siapa yang bertanggung jawab sih sebetulnya? Semua, Mas. Semua. Semua pihak. Kita sendiri juga harus loh meliterasi diri sendiri. Ya kan nggak ada sekolahnya udah langsung ujian. Nggak ada Ya sekolahnya langsung belajar ujian. lah. Kan sekarang ini dulu pertama kali saya investasi reksadana itu susah banget, Mas. Itu tahun 2000. Saya harus pergi satu-satu ke manajer investasi hanya untuk beli itu reksadana. Nggak ada tuh namanya beli reksadana online cuman pencet-pencet telepon kayak sekarang, nggak ada. Saya harus belajar. Saya harus belajar lagi sama orang-orang di market. Kebetulan kan untung banget saya tugas di capital market, jadi saya kenal sama fund manager. Ya udah saya belajar saya sama mereka. Dan itu emang gak gampang, setahun. Tapi secara kelembagaan, secara lembaga, ini kan banyak sekali praktek-praktek yang kemudian seperti binary dan lain sebagainya, itu yang bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat siapa sebetulnya? Kan itu ada sebuah industri, Mas. Misalnya kalau di pasar derivatif itu kan ada namanya bursa berjangka, bursa derivatif. Ada pedagang-pedagang berjangka. Kalau kita lihat di pasar primary, itu sudah berjalan dengan baik. Karena counterpartnya banyak, Mas. Tidak, ini kan bukan hanya tanggung jawabnya OJK, bukan hanya tanggung jawabnya SWI, Patonggam, tapi tanggung jawab semua. OJK itu sudah mengajak para pelaku di pasar modal, seperti manajer investasi, itu wajib, Mas, melakukan literasi. Perusahaan sekuritas itu wajib melakukan literasi. Dan seperti yang kamu kerjakan juga di Motion dengan cuan itu bagian betul, dari financial literacy. Bagian
financial literacy. Jadi ada podcast dari Joyce gitu yang isinya adalah seputar investasi yang namanya Cuan di Motion Radio. Itu di podcast itu ada. Itu bagian dari mungkin refleksi dari kecelakaanmu 2 kali ya. Betul Mas. Biar saya aja masih nanggung, yang lain jangan. Bener loh, stres loh Mas gitu loh. Oke, jadi apa? Ini yang bagian-bagian terakhir. Jadi korban binary itu harus ngapain sekarang kalau menurut? Kembali dari nol. Relakan itu? Relakan, jangan pernah berharap. Terus udah close gitu, case close. Case close, artinya close. uangnya sudah hilang. Hilang aja, Okay. jangan berharap lagi. Bagi influencer, apa yang harus dilakukan? Ya bertobat lah. Bertobat. Bantuin pemerintah, bantuin masyarakat supaya mereka lebih aware, lebih paham lagi. Kan influencer itu kan punya tools. Tapi ditahan dia kan? Ya nantilah kalau gitu. Dia harus bertanggung jawab atas bertanggung jawab juga itu. Apakah dia juga punya kewajiban untuk membongkar networking yang ada di perusahaan itu? Mas. Harus, tahu harus. Karena dia kan merupakan kunci. Siapa orang-orangnya? Iya, dia pasti kenal dong dan siapa yang mengontrak dia. Oke. Bisa telusuri Dan dari itu harus dipertanggungjawab. Ini jadi momentum untuk semuanya untuk merapikan semuanya. Betul. Pemerintah apa yang harus dikerjain? Atau otoritas Bapepti, OJK, SWI? Mereka harusnya lebih alert lagi karena ini kan sudah beberapa tahun ya Mas, ya bukan minggu kemarin loh ini. Ini kecolongan nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Kecolongan dalam pengawasan. Tahu tapi terlambat bertindak. Oke. Gitu. Dan itu lebih kan sekarang lebih giginya itu lebih tajam lagi nih. Lebih otoritas. keras ya. Betul. Seiring dengan perkembangannya sosial media juga Mas. Oke. Anda yakin, Joyce yakin bahwa ini pada satu saat akan muncul binary yang lain atau bodong-bodong yang lain? Ya iyalah Mas, ini jadi zaman dahulu kala hanya saja itunya beda Mas. Underlayingnya beda. Underlayingnya beda. Dulu zaman aku pertanian kan. Pertanian. Segala telur bebek lah, cabe. Sekarang makin kesini kan makin forex, makin canggih. Makin canggih. Bitcoin. Ada dulu kan yang BitConnect dulu. Terus sekarang yang robot-robot trading itu pakai instrumen yang lebih canggih lagi. Mas, kalau orang itu ya ditawarin sesuatu yang lebih canggih itu lebih gampang ditipu loh. Ditawarin yang lebih canggih lebih gampang ditipu. Dia akalan malu kalau bilang aku nggak ngerti. Pasti ada gengsi. Ada gengsi. Jadi sok tahu gitu. Sok tahu ya wes melu. Oke. Itu sih udah itunya udah apa ya? Biasanya seperti itu. Oke. Nggak pernah beli obligasi, nggak pernah beli saham, tiba-tiba ditawari derivatif. Ya manut aja kan. Kalau ada uangnya ya. Kalau ada uangnya. Ini uangnya pinjam ke pinjol ya lain. Oke, Joyce, thank you ya. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Joyce Taurisanti yang menulis sejumlah buku soal investasi dan dunia saham itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Joyce, thank you. Makasih. Makasih, sehat-sehat ya. Yuk.